Satu raga dalam cinta, satu jiwa dalam setia. Kita bersaudara, bukan cuman sekedar kata. Awas bos! Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Usikum ya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa may ya'malu annama unzila ilaika mir rabbik al-haqqu kaman huwa ama innama yatazakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuanku yang berbahagia, untuk nang kalian pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan dan ketakwaan itu kita telah sempat yaitu mempererat hubung silaturahmi kita. Moga-moga Allah SWT memberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di belakang itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, salam pun tak bosan-bosannya untuk kirimkan kepada beliau arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau lah dalam membawa umat manusia dari pada zaman jahiliyah pada zaman yang barakallahu karimah. Sehingga beliau tidak pernah kenal lelah, letih, lesu dan lengah. Sehingga beliau menghabiskan harta benda dan memencarkan keringat tidak banyaknya. Guna kita adalah merubah sikap pola pikir manusia daripada kegalakan kepada terang. Maka dari itulah Pak Ibu jamaah yang bahagia, ada dapat kita kirim kepada beliaunya itu selawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, angku-angku yang terhormat, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari kini itulah masuk hari raya Garai lah nak kompek ya tahun kalimo ya lah ampek tahun kalimo kok bagi orang Jumat lah kalimo bagi orang satu lah nang kompek. Maka itulah pak ibu yang mai berbahagia. Tadilah pokok yang pertama dalam rangka meningkatkan hubung silaturahmi, dalam rangka meningkatkan uwatul Allah pada Allah SWT. Tentu nampak yang para adalah hablum minallah. Kita perbaik terlebih dahulu hubungan dengan manusia, maka nak sempurna hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak baik hubungan kita sama manusia, insya Allah hubungan kita kalau tidak lebih itu sempurna. Maka dari itulah ambo ambil sebagai pokok pembicaraan kalau kecil ini judul ceramah kita pada pagi hari ini ambilkan dari surah Al-A'rad ayat 9 balik. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq faman kana huwa amma yatazakkaru ulul albab. Dikata Allah Subhanahu wa taala, aku bersindu dengan Allah dari setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah kata Allah bertanya wa maka apakah yang orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturun Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang-orang yang buta, hanya berapa orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, tentu ada 5 atau 4 ciri-ciri ya mendasarkan firman Allah tadi di ayat yang berikutnya. Allah SWT kebenaran yang Allah berdoa sampai pada kita. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala,
di ayat yang ke-20, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudu al-mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji dengan Allah dan tidak melanggar perjanjian. Bapak Pak Ibu jamaah berbahagia, itu lah bajonji itu nolak. Perjanjian awak sebelum kita layak ke dunia, kita masih di dalam rahim bunda, bom 3 bulan 10 hari, kita lah mengucapkan janji. Sehingga Allah beriman dalam Quran, kata Allah, alastu birobikum. Ya, itu lagi jawab awak qalu bala syahidin. Perjanjian awak akan patuh dan taat mengikuti perintah Allah. Setelah kita sampai 9 bulan 10 hari atau selebih-lebihnya, setelah kita layak ke dunia, yang terjadi tangan sedang bakopah terbuka, ya segala macam itu kita lihat lupa dengan perjanjian tadi. Jadi kalau kita lalu lupa dengan perjanjian, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, janji insyaallah janji dengan Allah Subhanahu wa taala akan patuh. Qalu bala syahidna, berjanji akan patuh dan taat. Baru itu Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Siapakah orang-orang yang berjanji dengan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, walladzina siluna ma'ar, itu orang-orang yang menghubungkan silaturahmi. Allah menyuruh menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar diperhubungan agar diperbaiki. Perintah Allah, kata Allah, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperhubungkan tadi diperintah Allah agar diperhubungkan dengan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita alhamdulillah katakan memperbaiki hubungan silaturahmi. Maka itulah Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Untuk meningkatkan hubungan silaturahmi kita nak lebih baik, tentu lain tidak adalah saling mempersatukan visi dan misi, saling mempersatukan itikad dengan yang sempurna demi terwujudnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Jadi kalau nak begitu awak Pak Ibu yang berbahagia, ayo baca tadi nah, abi ditelan air hilang dia bu angin. Bahwa mengko terjadi itu abi telan air buku angin karena ditelan air tadi angin segala macam tadi dibubuh yang tadi ini hilang angin kencang tadi mamanya, tinggallah embun-embunnya saja. Kok dapat kita tak boleh tu dah. Sesuai dengan firman Allah dengan perjanjian tadi apa? Perbaiki dari perintah Allah, memperbaiki hubungan kita dan mereka takut apa sebabnya karena kita ada takut kepada Allah SWT dengan azab. Bapak muslimin yang berbahagia, takut kepada Allah dengan azab yang buruk. Bapak muslimin yang berbahagia, tentu kita lain tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itulah memperbaiki hubungan silaturahmi paling yang ditegaskan oleh Allah SWT. Jangan sampai putus silaturahmi awak dah. Kalau putus hubungan silaturahmi kita, insya Allah akan terjadilah kecentang perenangan dalam keluarga, di dalam rumah tangga Rasulullah macam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Turun pertama kata Allah SWT dan yang kedua kata Allah SWT, wallazina sabaruna bitiwa wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar karena mengharapkan kita. Ayo orang itu sabar. Ini kita haraplah kesabaran kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak sabar awak dah, ayo tak dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu keridhaan itu menanamkan rasa kesabaran tadi, menanamkan rasa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu adalah kita tanamkan rasa kesabaran. Kesabaran kola akan menunjukkan ada kehidupan kita sebenarnya. Dan kedua kata Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan salat. Salat kola jak dulu sebut ang lihat dalam Quran. Laksanakan, dirikan salat, bayarkan zakat, dirikan salat, bayar. Itulah kunci daripada segala bentuk silaturahmi tadi, salat tadi. Bang kalau itu salat tadi contoh salat berjamaah. Salat berjamaah apabila imam rukuk, makmum suruh rukuk nak. Ya apabila imam sujud, imam sujud. Atau cuba imam rukuk awak tagak kira-kira apa terjadi? Akualan tersebut tadi lain niat yang i'tikad maka tak terjadilah disebut dengan penghimpunan salat berjamaah. Maka itulah salat kuali contoh oleh Rasulullah SAW sebagai cermin perbandingan perbaikan ukhuwah Islamiyah tadi dalam kita bergaul sebenarnya. Salat kalah membantu pribadi kita untuk menentukan tatanan rasa kesabaran tadi dengan salat kata dia Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Dan kedua yaitu dengan itu menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di kesempatan baik Pak Ibu jamaah yang berbahagia, sementara dalam bulan Ramadan ya sebulan penuh awak dah melaksanakannya.
kita lah sempat melaksanakan siang hari, kita lah berpuasa, malam hari kita lah bertarawih, salat berjamaah, lah ketesil, kotak sedekah, infak dan tadi. Gunanya adalah untuk menambah, meningkatkan rasa solidaritas kita sesama kaum muslimin dan memberikan rasa kasih dengan melalui infak dan sedekah tadilah kita ulurkan tangan awak sampai dengan orang Islam itu yang qanaah. Jadi pemurah lah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Secara baik pun sedekah itu tadi secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Jadi terang-terangan, jadi sembunyi-sembunyi, jadi demi yang penting bagi kita tadi namanya lain tak baru bertukar niat dalam kita tadi karena dia karena aktiviti tuliam lah ada yang promosi 100.000 ada tak tarik baru bawa sebab tadu ya karena Allah berikan ya amat modal itulah kita Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak-bapak muslimin yang berbahagia. Itu dan orang-orang menolak kejahatan. Bapak kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita lihat di zaman kini kejahatan kokolah nampak yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak macam bentuk kejahatan yang terjadi. Maka dari itulah melalui wejangan seketek pada pagi hari kini ya. Ambo secara pribadi, membo untuk pribadi ambo sendiri dan kepada kita lebih-lebih kepada kemanakan kita muda-muda hindarkanlah dihindarkan dia itu perbuatan ya, yang menolak kejahatan, tolaklah kejahatan banyak macam kejahatan ya, kalau masuk ini banyak macam-macam kejahatan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itulah yang dapat tempat kesudahan yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, kesudahan itulah kita hindarkan di kejahatan tadi, itulah yang kita tuntut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka dari itulah dalam rangka kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah dan SWT tadi untuk dapat kita cerminkan sebagai umat Islam yang beriman. Apalagi kita kini telah masuk di dalam bulan Syawal. Bulan Syawal kacek ulama bulan peningkatan. Kita tingkatkan yang paling yang benar kita adalah itu beribadah dan beramal soleh. Banyak kita beribadah, banyak itu terjadi kalau di bulan satu amal ibadah. Contohnya malam hari kita bersolat tarawih. Kita balik kita pulang, aduh izin Allah bangun kita malamnya kita tambah salat dengan salat tahajud. Pagi sebelum kita sampai ke masjid itu masalah sampai gelau subuh luar soleh. Laksana kita salakan salat ya sebut dengan salat sunat fajar. Kini kita lanjutkan perbuatan itu. Kita tingkatkan ke perbuatan demi kita menuntut keredaan Allah Subhanahu. Pelajaran dola yang paling berharga, pelajaran Quran paling berharga hingga Ramadan kola untuk mengunci selama ibadah kita laksanakan Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Maka dari itu, Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dalam rangka kita merenungkan apa pemberi Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam nikmatlah kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat sedekah dan segala macamnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia tentu yang tidak dola. Allah telah menjanjikan apapun saja yang kita buat untuk kita tingkatkan. Allah telah menjanjikan kata Rasulullah jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abarihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kata yaitu orang-orang yang menjalankan itu dijanji Allah ada surga Aden yang mulia. Mereka itulah masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah. Ada kesempatan bagi awak. Ya orangnya, bila Allah orang-orang lima macam tadi, Allah lah menjanjikan dimasukkan ke surga Aden bersama orang-orang yang beramal soleh. Bapak, ibu-ibunya yang berbahagia, yaitu seperti apa laksanakan orang dulu pada awak menjalankan ibadah, sudah kunci segala macam bantu amal ibadah adalah sebagai cerminan untuk diri kita masing-masing Bapak Ibu jamaah dan itulah pasangannya dan anak-anak cucunya sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu yang semua pintu. Jadi bagi kita kalau untung yang paling rancak hasil daripada perbuatan kita sebelum penuh tadi dan jangan memberikan satu hadiah tidak bisa kita nilai dengan biti kita bisa raga dengan segala macam Allah kita meminta nampal yang pokok adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho Pak Ibu jamaah yang berbahagia apapun saja kita laksanakan dunia itu lain bersifat kebaikan ya membantu dan segala macamnya Allah telah menjanjikan kepada kita Pak Ibu yang berbahagia yaitu kesempurnaan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dapat muslimin yang berbahagia. Maka dari itulah dengan kultum kita pagi ini dan pendek kok hanya kuncinya dua saja. Jalankanlah apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan sebulan penuh.
dan lihatlah hasil dari poyang kita nanti setelah kita melaksanakan puasa, kita bayar kewajiban kita zakat kita untuk mensucikan diri kita, telah kita kunci dengan hari Aidil Fitri, itu dengan saling maaf memaafkan antara karib dan kabar andai dan tolan. Itulah kunci yang paling barakuan bila kata Allah Rasulullah SAW mengatakan telah kita seperti demikian dijanji oleh Rasulullah SAW, kita lah bak seperti anak yang baru lahir, kita tidak ada pada soleh. Terkecuali ku ada ya walam pertama dosa syirik atau dosa melawan kedua orang tua sebelum kita tinggal itu ayo lo mendapat itu kebersihan tadi Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Maka dari itulah marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah kita sebelum kata dan pakuetlah silaturahmi awak ikulan akan membantu di dunia supaya kekerenannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja Pak Ibu jamaah yang berbahagia. Wak don kurang lama atau kurang sesuai ilmu punya awak ambum tak mau jamanya. Talentong kananya tersinggung ke turun ambon tak menyerah billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.